Selamat pagi, Pak Stefan. Perkenalkan, nama saya Rejatu Pangestu dengan NIM 22521443. Di sini saya akan mempresentasikan tentang solid fuel. Apa itu solid fuel? Jadi, solid fuel merupakan bentuk bahan bakar padat yang dapat dibakar untuk melepas energi. Solid fuel dapat dibandingkan dengan bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Ini salah satu contoh dari solid fuel. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari solid fuel, bahan bakar yang murah, energi atau panas yang dihasilkan besar, distribusi lebih mudah. Lalu kekurangannya dari solid fuel itu ada menimbulkan polusi lebih besar, memerlukan kontrol lebih besar untuk tidak terjadinya kecelakaan produksi. Lalu yang terakhir bersifat radioaktif dan biaya pembangunan infrastruktur yang mahal pada PLTN. Lalu ini ada jenis-jenis solid fuel. Pertama itu ada kayu, ini ada gambarnya. Lalu ada pit, yang pit itu termasuk seperti tebu, bambu, dan alang-alang. Lalu ada batu bara. Batu bara ini memiliki golongan jenis batu bara, yaitu ada lignite, bituminous coal, dan anthrace. Lalu yang terakhir itu ada bahan bakar uranium, atau juga bahan bakar nuklir. Ini contoh gambar dari jenis-jenis solid fuel. Ya, selamat pagi Pak Stefan. Dengan saya Jeremia Julian Kaisar dengan NIM 225214061. Ya, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis batu bara. Batu bara atau bahan bakar fosil digolongkan berdasarkan asal dan umur geologisnya. Yang pertama, lignite terbentuk dari tumbuhan yang mengalami karbonisasi atau perkayaan akan kandungan C. Nilai kalor sekitar 1.500 sampai dengan 4.500 kcal per kilogram. Dan untuk yang kedua itu ada bituminous coal, terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mengalami karbonisasi dengan nilai kalor 7.000 sampai dengan 800 kcal per kilogram, dengan kandungan abu dan airnya sekitar 5 sampai 10%. Dan untuk yang ketiga ada antrasit, batu bara yang terjadi pada umur geologi paling tua dengan nilai kalor 8.300 kcal per kilogram. Untuk yang keempat yaitu ada ada sel. Hasil penguraian tumbuhan dan mikroorganisme di dasar rawa atau danau membentuk bahan seperti lumpur. Nah, untuk ini selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik batu bara. Yang pertama yaitu ada lignite. Yang pertama berwarna coklat, memiliki energi sekitar 10 sampai 20 mg per kilogram. Dan untuk yang ketiga memiliki bahan pengotor 40% sampai dengan 75%. Untuk yang keempat, kandungan unsur karbon yaitu 60% sampai dengan 70%. Dan untuk yang kelima yaitu mengandung debu 9 sampai 19%. Untuk karakteristik batu bara yang kedua yaitu ada bituminous coal. Yang pertama, kandungan karbon mencapai 80%. Untuk yang kedua, fixed karbon 60 sampai dengan 80%. Kandungan debu 6 sampai 12%. Untuk yang keempat, energi yang dihasilkan 35 mg per kilogram. Untuk yang ketiga, yaitu ada antrasit. Yang pertama, berwarna hitam pekat. Yang kedua, kandungan fixed karbon di atas 80%. Untuk yang ketiga, sedikit mengandung bahan pengotor. Untuk yang keempat, energi yang dihasilkan di atas 35 mg per kilogram. Untuk yang kelima, lebih sulit terbakar asap, pembakaran cenderung lebih bersih. Nah, ini ada contoh gambarnya seperti berikut. Ya,
Berikut ada tabel klasifikasi dan kandungan. Seperti ini contoh gambarnya. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada analisis ultimasi batu bara. Analisis ultimasi bertujuan untuk mengetahui komposisi unsur-unsur kimia yang mendasari pembentukan batu bara. Yang pertama yaitu ada karbon C, unsur utama yang memberikan nilai kalor pada batu bara. Yang kedua yaitu hidrogen, mempengaruhi nilai kalor dan sifat pembakaran batu bara. Yang ketiga, oksigen mempengaruhi sifat pembakaran dan dapat membentuk gas CO2 saat pembakaran. Untuk yang keempat, ada nitrogen. Tidak secara langsung mempengaruhi nilai kalor, tapi dapat membentuk gas NOx yang berpotensi polusi. Untuk yang kelima, ada belerang, mempengaruhi sifat pembakaran dan dapat membentuk gas SOx yang berpotensi polusi. Perkenalkan, nama saya Lanang Zakat Sejati dengan NIM 22077. Untuk selanjutnya masuk ke metode pengolahan batu bara. Yang pertama ada preparasi atau penyiapan. Untuk metode preparasi ada penghancuran atau crushing. Untuk selanjutnya pencucian atau washing, pengayakan, screening, pengeringan atau drying, dan pencampuran atau blending. Untuk yang kedua ada konsentrasi. Konsentrasi yang pertama ada pemisah berat jenis atau gravity separation. Untuk yang kedua ada flotasi. Untuk yang ketiga ada dewatering atau pemisah cairan dan padat. Untuk selanjutnya ke gasifikasi proses. Gasifikasi adalah suatu proses perubahan bahan bakar padat secara termokimia menjadi gas, di mana udara yang diperlukan lebih rendah dari udara yang digunakan untuk proses pembakaran. Reaksi utama pada proses gasifikasi batu bara adalah endotermis, sedangkan reaksi endotermis adalah reaksi yang memerlukan panas dari luar. Untuk yang pertama ada penguapan, yang kedua pirolisis, yang ketiga oksidasi, dan yang keempat reduksi. Dan ini ada reaksi yang timbul berdasarkan jenis reaksi. Ini untuk rumus-rumusnya, yaitu C plus setengah O2 sama dengan CO. Ini untuk nilai H-nya minus 123 kJ per mol. Untuk itu pembakaran parsial. Selanjutnya ada C plus CO2 menjadi 2CO, nilai H 160 kJ per mol. Reaksi Bow-Dort. Yang ketiga ada C plus H2O, CO plus H2. Untuk nilai H-nya 119 kJ per mol. Reaksi gas plus air. Sekian dari kami. Terima kasih.